Halo para caturmania, para pecinta catur. Apa kabar? Semoga saja kita selalu ada dalam keadaan sehat dengan pikiran yang segar, supaya dapat meningkatkan skill dan kemampuan kita untuk mengolah strategi dalam permainan catur. Selamat datang kembali di El Hakim Chess Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas Paul Charles Morphy, atau lebih dikenal dengan nama Paul Morphy, yaitu pecatur kelahiran tahun 1837 di New Orleans, Amerika Serikat. Karena keahliannya dalam bermain catur, maka pantas dijuluki si jenius dari New Orleans, yang juga diakui sebagai pemain paling brilian sepanjang masa. Paul Morphy merupakan orang pertama yang mengandalkan prinsip yang sekarang sudah mapan, yaitu pengembangan sebelum melakukan serangan. Permainannya sangat taktis, melalui pengorbanan perwira dan serangan cepat, maka tidak heran kalau kemenangannya sering diraih dengan permainan singkat. Selama karirnya yang pendek sampai meninggal tahun 1884 pada usia 47 tahun, Paul Morphy tercatat telah melakukan pertandingan sebanyak 457 kali yang dilakukan di Amerika dan Eropa, menang 337 kali atau 74,5%. Hasil seri sebanyak 43 kali atau 9,5%, kalah sebanyak 76 kali atau 16%. Kemenangan cepat yaitu kurang dari 20 langkah sebanyak 16 kali. Mari kita saksikan kehebatan Paul Morphy dalam mengalahkan lawan-lawannya. Saya tampilkan 9 partai pertandingan terbaiknya. 4 partai dilakukan di Amerika antara tahun 1849 sampai tahun 1857, dan 5 partai dilakukan di Eropa, semuanya pada tahun 1858. Partai pertama dilakukan tahun 1849 di New Orleans melawan Eugene Rosa. Morphy yang memegang buah putih melakukan langkah pertama dengan pion E4, King's Pawn Opening, dibalas Rosa dengan pion E4. F4, King Gambit. Pion E makan F4, King Gambit diterima. Selanjutnya, mari sama-sama kita ikuti permainan selengkapnya. Langkah ke-13 hitam, yaitu pion D7 ke D5 mengancam menteri G4 dengan gajah C8, adalah langkah blunder yang membawa hitam pada kematian. Chess Engine mesin menganalisis langkah terbaik hitam adalah pion H5, mengancam menteri G4. Kita lanjutkan ke permainan. Sungguh suatu kemenangan yang spektakuler dan cepat dengan checkmate pada langkah ke-17 yang diawali serangan dengan pengorbanan perwira di sayap raja. Kita lanjutkan ke partai kedua yang masih dilakukan tahun 1849 di New Orleans, melawan James McConnell. McConnell yang memegang buah putih melakukan langkah pertama dengan pion E4, King's Pawn Opening. Dibalas Morphy dengan pion E6, pertahanan Perancis. Mari sama-sama kita ikuti permainannya.
Morphy mulai melakukan serangan di sayap Menteri Mick Connell, dan Mick Connell juga mulai melakukan serangan di sayap Raja Morphy. Saling serang terjadi di sayap berbeda. Morphy berhasil mengepung Menteri Putih dengan 3 perwira yaitu 2 kuda dan benteng. Dan karena Menteri tidak bisa melarikan diri, maka Mick Connell menyerah. Kalau partai ini dilanjutkan, Morphy akan menang mudah karena unggul perwira dan masih memiliki Menteri. Kita lanjutkan ke partai ketiga yang juga masih dilakukan di New Orleans tahun 1858 melawan Ernest Morphy. Paul Morphy yang memegang buah putih melakukan langkah pertama dengan pion E4, King's Pawn Opening, dibalas Ernest dengan pion E4. Langkah kedua Paul adalah kuda F3, yaitu variasi kuda, dibalas Ernest dengan kuda C6. Langkah ketiga Paul Morphy adalah gajah B5, Ruy Lopez Opening. Mari sama-sama kita ikuti kelanjutan permainannya. Pada langkah ke-8, Paul Morphy mulai membuat kekacauan di sayap raja, dengan membongkar pion di lajur G, dilanjutkan di langkah 9, kekacauan ditambah di sayap Menteri dengan menyusupkan pion ke petak D5 yang memaksa kuda kembali ke baris belakang. Pada langkah ke-19, Ernest Morphy menyerah, karena kalau permainan diteruskan, sudah tidak ada harapan menang karena kalah perwira dan posisi. Partai keempat berikut ini adalah pertarungan Paul Morphy melawan Louis Paulsen yang berlangsung di New York tahun 1857. Pertarungan ini adalah untuk memperebutkan kejuaraan Amerika yang diselenggarakan pada Kongres Catur Amerika pertama. Pertandingan dilaksanakan 8 partai. 5 partai dimenangkan Paul Morphy, 1 partai dimenangkan Louis Paulsen, dan 2 partai berakhir draw. Berikut ini, kita saksikan partai ke-6 yang sangat menarik untuk kita amati. Louis Paulsen yang memegang bidak putih, melakukan langkah pertama dengan pion E4,
King Pawn Opening, dibalas Morphy dengan pion E5. Langkah kedua Paulsen adalah kuda F3, variasi kuda, dibalas Morphy dengan kuda C6. Mari sama-sama kita ikuti kelanjutan permainannya. Langkah ke-12 Morphy yaitu menteri ke D3, merupakan langkah brilian. Selain dapat mencegah langkah pion putih ke D4 yang akan mengancam gajah C5, langkah ini juga sebagai pijakan untuk melancarkan serangan berikutnya yang mematikan putih. Kita kembali ke permainan. Pada langkah 17, putih mengajak pertukaran menteri, tapi hitam menolaknya karena menemukan langkah yang sangat brilian yang membawa hitam pada kemenangan. Dalam artikel yang membahasnya, sebelum melangkah ke 17 ini, Paul Morphy berpikir lebih dari 12 menit untuk menemukan langkah briliannya. Sekarang silahkan skip videonya beberapa saat, dan coba temukan langkah yang diambil Paul Morphy. Kalau Anda berhasil menemukannya, berarti Anda sudah berada pada level mahir dalam permainan catur. Selamat ya! Kita kembali ke permainan. Inilah langkah ke-17 hitam, yaitu menteri makan gajah F3, menteri dikorbankan dan ditukar dengan gajah. Langkah 24 hitam yaitu gajah makan pion F2, merupakan langkah kunci kemenangan hitam. Dengan langkah ini, hitam mengancam checkmate oleh gajah dari H3 ke G2. Dan dengan terpaksa, putih mengantisipasi dengan mengorbankan menteri dari A6 ke F1. Dan, pada langkah 28, Louis Paulsen menyerah. Selanjutnya, berbekal sebagai juara Amerika, Paul Morphy melanglang buana untuk menantang jagoan catur di beberapa negara Eropa. Terima kasih telah mengunjungi El Hakim Chess Channel untuk mengamati video kehebatan permainan Paul Morphy bagian pertama. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya yaitu bagian kedua yang akan membahas pertarungan Paul Morphy pada Tour Eropa yang berlangsung pada tahun 1858. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Terima kasih.